Pandai berhitung matematika kelas 4 SD. Bab 1. Operasi hitung bilangan. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. A. Mengenal sifat-sifat operasi hitung. 1. Sifat pertukaran atau komutatif. A. Sifat pertukaran atau komutatif penjumlahan. Sifat komutatif penjumlahan dapat dilihat pada contoh berikut ini. Mari mengisi titik-titik berikut ini dengan benar. Coba kerjakan di buku tugasmu. Contoh. Berapakah nilai N dari operasi penjumlahan di bawah ini? Ayo kerjakanlah seperti contoh di atas. B. Sifat pertukaran atau komutatif perkalian. Contoh. Mari mengisi titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Berapakah nilai N dari operasi perkalian di bawah ini? Ayo diskusikan dengan temanmu. Dua. Sifat pengelompokan atau asosiatif. A. Sifat pengelompokan atau asosiatif penjumlahan. Mari memperhatikan penjumlahan berikut ini. Contoh. Selanjutnya, coba kamu berlatih dengan penjumlahan berikut ini. Disebut sifat pengelompokan atau asosiatif penjumlahan. Dengan menggunakan sifat asosiatif penjumlahan, mari mengisi titik-titik di bawah ini. Coba kerjakan di buku tugasmu. Berapakah nilai M dari soal-soal di bawah ini? Ayo kerjakan menggunakan sifat asosiatif penjumlahan. B. Sifat pengelompokan atau asosiatif perkalian. Berikut ini adalah contoh asosiatif perkalian. Dengan menggunakan sifat asosiatif perkalian, mari mengisi titik berikut ini. Coba kerjakan di buku tugasmu. Berapakah nilai P dari soal-soal di bawah ini? Ayo kerjakanlah menggunakan sifat asosiatif perkalian. 3. Sifat penyebaran atau distributif. A. Sifat penyebaran atau distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, mari mengisi titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Berapakah nilai P dari soal-soal di bawah ini? Ayo kerjakanlah menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. B. Sifat penyebaran atau distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh. Dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, mari mengisi titik-titik berikut ini. Coba kerjakanlah di buku tugasmu.
Berapakah hasil perhitungan di bawah ini? Coba kerjakanlah menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Dari sifat-sifat operasi hitung bilangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. B. Mengurutkan bilangan. 1. Memahami nilai tempat. Setiap kali kamu berhitung, biasanya kamu mulai dari angka 1. Contoh, ayo isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Mari mengisi titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Contoh, ayo kerjakanlah soal-soal di bawah ini seperti contoh. Coba hitunglah soal-soal di bawah ini seperti contoh. Sekarang coba gambarlah manik-manik yang menyatakan bilangan-bilangan di bawah ini. Ayo diskusikan dengan temanmu. 2. Membandingkan bilangan. Kamu tentu masih ingat dengan lambang di bawah ini. Mari memperhatikan contoh berikut. Di bawah ini adalah gambar garis bilangan semakin besar, semakin kecil. Mari mengisi titik-titik di bawah ini dengan tanda kurang atau lebih sehingga bernilai benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Ayo urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang paling kecil. C. Operasi hitung bilangan. 1. Operasi perkalian. Mari mengubah perkalian di bawah ini sebagai penjumlahan. Setelah itu, coba tentukanlah hasilnya. A. Perkalian bilangan satu angka dengan satu angka. B. Perkalian bilangan dua angka dengan satu angka. Mari menghitung perkalian di bawah ini dengan cara bersusun. C. Perkalian bilangan 3 angka dengan 1 angka. Contoh, mari menghitung perkalian di bawah ini. D. Perkalian 3 bilangan dengan 2 bilangan. Mari menghitung perkalian di bawah ini. Coba hitunglah perkalian di bawah ini menggunakan kalkulator. Perlu diketahui, coba kerjakanlah soal-soal cerita di bawah ini.
2. Operasi pembagian. Operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Ayo tentukan hasil pembagian di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. A. Menentukan hasil pembagian dua bilangan dengan cara bersusun. Contoh, mari mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Coba selesaikanlah pembagian di bawah ini menggunakan kalkulator. Soal-soal cerita. Coba kerjakanlah soal-soal cerita di bawah ini. B. Pembagian suatu bilangan dengan sisa. Ayo isilah detik-detik berikut ini. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Coba kerjakanlah soal-soal cerita di bawah ini. C. Perkalian dan pembagian. Contoh, mari mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Ayo kerjakanlah soal-soal berikut ini menggunakan kalkulator. Apakah hasilnya sama dengan soal-soal di jago berhitung sebelumnya? Coba kerjakanlah soal-soal cerita di bawah ini. D. Operasi hitung campuran. Mari mengerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Coba selesaikan soal-soal cerita berikut ini. Perlu diketahui, D. Menaksir dan membulatkan bilangan. 1. Membulatkan bilangan ke dalam pecahan terdekat. Pembulatan ke puluhan terdekat dilakukan dengan aturan sebagai berikut. Ayo tulislah pembulatannya ke puluhan terdekat. 2. Membulatkan bilangan ke dalam ratusan terdekat. Pembulatan bilangan ke ratusan terdekat dilakukan dengan aturan sebagai berikut. Ayo tulislah pembulatannya sampai ratusan terdekat. 3. Membulatkan bilangan ke dalam ribuan terdekat. Pembulatan bilangan ke ribuan terdekat dilakukan sebagai berikut.
Ayo tulislah pembulatannya sampai ribuan tercepat. 4. Menaksir hasil operasi hitung. Ada 3 macam taksiran dalam operasi hitung, yaitu A. Taksiran tinggi, B. Taksiran rendah, C. Taksiran terbaik. Contoh, mari menentukan taksiran tinggi untuk soal di bawah ini. Mari menentukan taksiran rendah untuk soal di bawah ini. Mari menentukan taksiran terbaik untuk soal di bawah ini. Memecahkan masalah yang melibatkan uang. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari cara memecahkan masalah yang melibatkan uang. Coba perhatikan cerita di bawah ini. Aktivitasku. Rangkuman. Refleksi. Uji kompetensi. Satu, mari titik-titik di bawah ini dengan benar. Coba kerjakanlah di buku tugasmu. Coba kerjakanlah soal-soal cerita berikut ini.